Rekor Timnas U23 Indonesia terancam rusak di Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia terancam merusak rekornya di Piala AFF U23 2023 seusai menelan kekalahan dari Malaysia. Timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia 1-2 dalam laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Pertandingan yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, itu, memang bukan hasil yang memuaskan buat Garuda Muda. Tim asuhan Shin Tae-yong ini harus gigit jari karena kalah dari sang rival. Padahal, sejak menit pertama pertandingan, Timnas U23 Indonesia telah tampil memukau. Mereka menguasai permainan dengan bagus hingga akhirnya Ramadan Sananta membuka skor. Penyerang Timnas U23 Indonesia itu sukses mencetak gol pada menit ke-29. Namun sayangnya, keunggulan itu tak bertahan di babak kedua dan Timnas U23 Indonesia justru disalip Malaysia. Tim asal negeri jiran itu berhasil membalikkan keadaan melalui gol yang dicetak Viergus Tierney pada menit ke-54 dan 62. Hasil ini membuat peluang Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak semifinal ajang 2 tahunan itu menjadi mengecil. Bagaimana tidak, Timnas U23 Indonesia harus berjuang keras agar memiliki peluang lolos ke semifinal. Bagas Kava dan kawan-kawan memang masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal. Namun, peluang itu tipis karena mereka harus bersaing dengan tim dari grup lain. Tim Merah Putih tampaknya harus bersaing dengan rival yang menempati posisi runner-up grup. Jalan ini menjadi peluang terbaik skuad Garuda untuk bisa meraih tiket ke babak 4 besar. Untuk mewujudkan hal itu, Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan telak atas Timor Leste. Timnas U23 akan menghadapi Timor Leste dalam laga kedua Piala AFF U23 2023, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Para juara dari 3 grup di Piala AFF U23 ini nantinya dipastikan langsung lolos ke semifinal. Namun, satu tim lainnya didapatkan dari posisi runner-up terbaik. Untuk posisi runner-up terbaik saat ini masih dihuni oleh Thailand yang memiliki 3 poin. Kemudian di posisi kedua ada Laos yang mengemas 1 poin. Di posisi ketiga ada Timnas U23 Indonesia yang belum mengemas 1 poin pun setelah kalah dari Malaysia. Melihat klasemen ini, rival Timnas U23 Indonesia saat ini untuk perebutan tiket runner-up terbaik ada di grup A. Dalam perebutan tiket ke semifinal ini, Timnas U23 Indonesia bisa saja bersaing dengan Kamboja. Syaratnya Thailand bisa mengalahkan Kamboja dalam pertandingan selanjutnya. Melihat situasi ini, perjuangan tim Merah Putih pun jadi tak mudah. Rekor bagus Timnas U23 Indonesia bahkan terancam rusak setelah menelan kekalahan dari Malaysia. Bagaimana tidak, rekor itu bisa rusak apabila Garuda Muda gagal melaju ke semifinal Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia sebelumnya memiliki catatan bagus di ajang 2 tahunan ini. Indonesia selalu lolos ke babak gugur turnamen ini. Meski Piala AFF U23 baru digelar 4 kali, Indonesia bahkan sudah sekali merasakan gelar juara pada 2019. Namun, Timnas U23 Indonesia memang baru hanya sekali berpartisipasi yakni pada Piala AFF U23 2019. Di 3 edisi lainnya, Indonesia absen. Di edisi 2005, Indonesia tidak ambil bagian. Pada 2011, turnamen yang sedianya berlangsung di Palembang, Indonesia, dibatalkan karena Stadion Gelora Sriwijaya direnovasi. Pada 2022, Indonesia mundur dari turnamen karena sejumlah pemainnya terpapar COVID-19. Rekor apik tidak pernah gagal di fase grup Piala AFF U23 terancam rusak pada edisi ini apabila Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke semifinal. Untuk itu, tentu saja Timnas U23 Indonesia tak boleh menyerah. Mereka masih memupuk harapan agar bisa tampil di semifinal Piala AFF U23 2023. Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan Timnas U23 Indonesia, akui lebih beruntung. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Elangowan Ella Farasan,
mengakui bahwa mereka lebih beruntung dibandingkan Timnas U23 Indonesia dalam laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023. Laporan langsung wartawan Bolasport.com, Bagas Reza Murti, dari Rayong, Thailand. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia seusai kalah 1-2 dalam laga yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laga ini, tim asuhan Sintayong sempat memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak Ramadan Sananta pada menit ke-29. Akan tetapi, Malaysia berhasil melakukan comeback pada babak kedua melalui gol yang dicetak Fergus Tierney pada menit ke-54 dan 62. Hasil itu tentu saja membuat Malaysia berhasil menempati posisi puncak klasemen Grup B. Sementara Timnas U23 Indonesia harus menjadi juru kunci. Setelah berhasil membalikkan keadaan dan mempermalukan Garuda Muda, Elangowan Elafarasan mengaku bahwa sebenarnya dia tetap menghormati Indonesia. Dia bahkan mengatakan sebenarnya Timnas U23 Indonesia tak berbeda jauh dari tim asuhannya. Hal ini buntut dari kondisi Garuda Muda yang memiliki masalah terkait pemanggilan pemain untuk Piala AFF U23 2023. Juru taktik negeri jiran itu mengatakan Indonesia tidak bisa tampil dengan pemain terbaiknya. Begitu juga dengan Malaysia sehingga penampilan mereka tidak dalam performa terbaik. Tentu kami menaruh respek kepada Indonesia, mereka juga memiliki masalah yang sama dengan pemain terbaik yang tidak bisa hadir di turnamen ini, ujar Elangowan Elafarasan kepada awak media termasuk Bolasport.com seusai pertandingan. Kami juga memiliki masalah yang sama, saya pikir pertandingannya 50-50, tegasnya. Hanya, Elafarasan menilai Timnas U23 Malaysia lebih beruntung dibandingkan tim asuhan Sintayong. Bagaimanapun, Timnas U23 Indonesia tampil dengan membawa pengalaman meraih medali emas SEA Games 2023. Elafarasan memuji bagaimana Bagas Kava dan kawan-kawan mampu menguasai permainan dengan baik. Akan tetapi, Malaysia lebih beruntung karena berhasil mendapatkan peluang pada babak kedua. Malaysia berhasil menyamakan kedudukan setelah Kadek Arel dinilai melanggar lawan di dalam kotak penalti. Malaysia pun dapat mencetak gol melalui penalti pada menit ke-54. Ternyata setelah berhasil menyamakan kedudukan, para pemain Malaysia tampil lebih percaya diri. Mereka tampil lebih berani dan lepas hingga akhirnya sukses membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Indonesia punya pengalaman dengan SEA Games, mereka menguasai permainan, kata Elafarasan, tetapi kami beruntung di babak kedua, dengan 2 peluang kami mendapatkan gol, tuturnya. Hasil ini membuat Malaysia membuka peluang besar untuk bisa lolos ke semifinal. Pemimpin klasemen grup nantinya dipastikan langsung lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Tetapi, Malaysia tentu saja masih harus berjuang menghadapi Timor Leste nantinya. Sintayong bawa kabar baik bagi Timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, terus mempersiapkan anak asuhnya jelang tampil di Piala AFF U23 2023. Pada Selasa, 15/8, lalu, semua pemain sudah merapat ke Thailand untuk bermain di ajang tersebut. Namun, persiapan yang dilalui skuad Garuda Muda bisa dibilang tidak mudah. Mereka hanya menjalani TC pada 10 hingga tanggal 13 Agustus di Jakarta. Selain itu, sempat ada gesekan saat pengumuman pemain yang dipanggil untuk TC ini dengan beberapa klub. Timnas U23 Indonesia langsung mematangkan persiapan sejak berada di Thailand. Mereka menjalani sesi latihan perdana pada Selasa, 15/8, di Nong Lalok Stadium, Rayong, Thailand. Sebelum mendapatkan menu latihan di lapangan, mereka lebih dulu diberikan sesi latihan pemulihan saat baru tiba di hotel. Sintayong menjelaskan, sesi latihan mulai ditingkatkan jelang duel lawan Malaysia pada tanggal 18 Agustus mendatang. Seperti janjinya, semua pemain mendapatkan porsi latihan normal saat berada di Thailand. Saat menggelar TC di Jakarta, Alveandra Dewangga fokus pada materi taktikal karena waktu persiapan yang mepet. Sesi latihan perdana mereka di Thailand juga fokus pada game internal untuk meningkatkan chemistry antar pemain.
Apalagi ini 3 hari sebelum pertandingan, menghadapi Malaysia. Jadi hampir 70-80% dinaikkan intensitas latihannya. Dengan salah satunya menggelar game internal, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pelatih asal Korea Selatan ini cukup beruntung dengan 23 pemain yang dia bawa ke Piala AFF U23 2023. Secara umum, semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding untuk skuad Garuda Muda. Pasalnya, pemain-pemain ini sudah menjalani latihan bersama tim-tim Liga 1. Kondisi tersebut membuat tim pelatih tinggal mematangkan sesi latihan taktikal jelang laga perdana melawan Malaysia. Selain itu, tensi latihan yang mulai meningkat tidak jadi masalah untuk anak asuhnya karena mereka dalam kondisi bugar dan sudah berada di level kompetisi bersama klub. Kondisi pemain baik. Memang ini untuk pertama kali kami mencoba-coba organisasi permainan, semua pemain bekerja keras dan maksimal, pungkasnya.